Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita akan masuk ke pertemuan ke-5 tentang poligon kecepatan ya. Jadi hari ini kita akan membahas poligon kecepatan. Nah, dalam sebuah sistem mekanis ya. Jadi kan di sistem mekanis itu pasti akan banyak pusat ya. Karena tidak mungkin hanya sederhana seperti pertemuan kemarin ya. Kalau ini kan dia hanya punya satu pusat begitu ya. Kemudian ini hanya ada satu lengan ya. Dia bisa bergerak ke sini ya, atau dia bisa bergerak ke sini. Nah, ini bukan sistem ya, tapi contoh gerakan rotasi paling sederhana karena hanya ada satu pusat dan satu lengan ini ya. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikannya ke sistem yang lebih kompleks. Artinya tidak hanya ada satu pusat, tapi bisa dua atau lebih. Dan juga nanti lengannya tidak hanya ada satu, tapi ada dua atau lebih begitu ya. Nah, jadi intinya kita akan mencari linear velocity-nya dan angular velocity-nya dari sebuah sistem yang lebih kompleks dari yang kemarin. Nah, supaya kita paham, mari kita langsung menuju soal saja untuk bisa langsung praktek dan nanti kita akan mengambil kesimpulan apa sebenarnya poligon kecepatan ini. Nah, di sini saya ada soal ya. Jadi soalnya berkata seperti ini, the crank of a slider crank ya. Jadi slider crank ini adalah engkol peluncur ya, engkol peluncur. Kemudian dia bergerak clockwise ya, searah jarum jam dengan kecepatan konstan ya, at a constant speed of 300 rpm ya. Nah, ini sebagai angular velocity atau kecepatan sudutnya. Kemudian crank ya memiliki panjang ya 150 mm dan connecting root-nya itu memiliki panjang 600 mm gitu ya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan linear velocity ya atau V dari slider. Nah, apa itu slider nanti kita akan bahas bersama-sama. Apa itu connecting rod, apa itu crank, kita akan juga gambar bersama-sama. Kemudian ada angular velocity ya, omega ya. Kita suruh mencari itu angular velocity dari connecting rod ketika crank angle atau sudut cranknya sebesar 45 derajat dari sumbu bidang ya, atau di sini tulis inner dead center position. Nah, sebelum kita menggambar, mari kita tulis apa yang diketahui begitu ya. Yang pertama adalah rotasi per menitnya ya, atau revolusi per menit atau kecepatan sudut dalam bentuk RPM, ya ini 300 RPM ya. Nah, tapi ini punya crank ya, jadi saya tulis N crank. Kemudian angular velocity of connecting rod ya 300 rpm ya, di sini tulisannya oh ya sudah saya tulis ya, maaf. Nah, ini sudah saya tulis ya, saya tulis dua kali, mohon maaf. Kemudian R crank ya, R itu artinya lengan, panjang lengan dari crank berapa, 150 mm. Nah, ini ya 150 mm begitu ya. Nah, ini sudah, kemudian ini ya R connecting rod ya, lengan dari connecting rod-nya berapa, 600 mm atau 0,6 meter ya. Mari kita cek di sini benar apa enggak. Benar ya, di sini ya 600 mm untuk connecting rod. Nah, berarti ini benar. Kemudian kita disuruh untuk mencari linear velocity dari slider ya. Nah, ini ya V slider ya, berapa milimeter per second kita tidak tahu karena itu yang dicari. Kemudian kita disuruh untuk mencari angular velocity dari connecting rod ya, berarti lambangnya omega connecting rod ya, sebesar berapa radian per second kita tidak tahu karena itu yang dicari. Nah, kemudian saat crank membentuk 45 derajat dari dead center gitu ya. Nah, itu seperti ini ya, maksudnya crank angle sama dengan 45 derajat from dead angle. Nah, jadi kita sudah menuliskan poin-poin apa yang diketahui dan poin-poin apa yang dicari. Nah, setelah kita tahu, kita akan menggambar begitu ya. Ini itu gambarnya seperti apa gitu ya sebenarnya. Nah, nanti kita akan lanjut ke part 2. Nanti kita akan menggambar ini semua.